Di video sebelumnya kita sudah menunjukkan bagaimana cara konfigurasi policy based site to site VPN di Juniper SRX device. Kali ini kita akan nyoba yang route based VPN. Jadi nanti teman-teman harapannya bisa mengerti perbedaan implementasi kedua VPN ini antara policy based dan route based VPN. Sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah mengerti tentang dasar-dasar Juniper SRX seperti security zone, security policy, kemudian security object, dan apa itu VPN dan IPsec. Jika belum, teman-teman bisa lihat lagi di video sebelumnya ataupun di artikel sebelumnya. Objektif kita kali ini sama seperti policy based site to site VPN kemarin. Kita akan menghubungkan dua LAN yang ada di VSRX 1, LAN 1 dan LAN 2, dan juga LAN 3 yang ada di VSRX 2 ini. Untuk IKE Phase 1 maupun IKE Phase 2, di artikelnya saya menggunakan yang manual ya, jadi saya mengkonfigurasi manual. Tapi nanti di video ini saya akan menggunakan predefined proposal dari Juniper SRX. Kita akan gunakan nanti yang standar. Nah, ini bedanya dengan policy based. Untuk di route based itu ada yang namanya konfigurasi secure tunnel interface. Meskipun di policy based juga sebenarnya ada secure tunnel interface, tetapi itu di generate otomatis dan kita tidak melakukan konfigurasi di secure tunnel interface tersebut. Sebelumnya, untuk memastikan bahwa kita mulai dengan kondisi yang sama, pastikan teman-teman baca dulu untuk pre-config yang ini. Di public router yang tengah ini ya, itu hanya ada konfigurasi pengalamatan IP biasa seperti ini. Tidak ada routing, tidak ada policy yang aneh-aneh, hanya alamat IP seperti ini. Nah, untuk di VSRX 1 maupun VSRX 2 kita punya zone. Untuk interface yang mengarah ke local network atau private network itu termasuk ke private zone, sementara yang mengarah ke public masuknya ke public zone. Dan nanti traffic dari private ke public zone itu nanti diizinkan. Demikian pula dari traffic ke private supaya nanti LAN 1 bisa terhubung dengan LAN 2 itu juga diizinkan. Selain itu ada konfigurasi default route di VSRX 1 maupun di VSRX 2. Gateway-nya adalah public router ini. Kayak itu ya pre-config-nya. Sekarang kita mulai konfigurasi. Kita tidak menggunakan yang ini ya. Tidak menggunakan proposal yang manual. Kita akan menggunakan predefined proposal. Bukan di situ perbedaan antara route based dan policy based. Nanti saya akan jelaskan lagi perbedaannya. Kita langsung mulai saja. Pertama, seperti biasa, pastikan kita sudah mengizinkan traffic IKE untuk public zone-nya. Security zone public. Host inbound traffic-nya kita harus izinkan IKE. Ini kurang sistem service IKE. Oke. Kita mulai dari VSRX 1 ini. Berarti kita konfigurasi secure tunnel interface-nya yang ini. IP-nya 10.0.0.1. Set interface secure tunnel 0.0. Family-nya inet. Kemudian address-nya 10.0.0.1. Ini point to point, jadi kita gunakan prefix 30. Kemudian kita set juga routing statiknya untuk routing ke LAN 3 ini. Jadi nanti kita konfigurasi routing statik menuju LAN 3. Gateway-nya adalah IP secure tunnel VSRX 2 atau bisa juga interface egress interface-nya VSRX 1 yaitu ST0.0. Set routing option static route IP LAN 3 yaitu 192.168.3.0 traffic 24. Next hop-nya di sini saya pakai out interface saja yaitu secure tunnel 0.0. Berikutnya kita buat security zone baru. Security zone namanya adalah secure. Ini adalah zone untuk interface secure tunnel tadi.
Sebenarnya dimasukkan ke zone manapun nggak masalah sih, tapi di sini saya membuat zone baru untuk interface secure tunnel yang tadi kita buat. Secure tunnel 0.0. Berikutnya kita buat IKE policy-nya. Kita masuk ke menu edit, security, IKE policy. Nama policy-nya IKE policy. Saya kasih nama VSRX 2 karena ini lawannya adalah VSRX 2. Kemudian kita set beberapa parameter di sini. Ada preset key. Preset key kita menggunakan preset key-nya sama seperti kemarin, Indonesia underscore 2020. Kemudian modenya yaitu main. Nah, untuk proposalnya kita menggunakan proposal set dari Juniper. Kita menggunakan yang standar sehingga kita tidak perlu membuat IKE proposalnya. Kita gunakan saja bawaan dari Juniper. Berikutnya kita beralih ke security IKE gateway. Kita buat gateway baru namanya VSRX 2, kemudian kita set addressnya ke 200.22.22, kemudian set IKE policy yaitu policy yang tadi kita buat, kemudian external interface nya yaitu gigabit 000. Kemudian untuk versionnya kita coba gunakan version 2. Berikutnya kita buat IPsec policy-nya di menu atau di hierarki edit security, IPsec policy. Nama policy-nya misal IPsec policy VSRX2. Kita set modenya ke main. Mode main enggak deh. Oh sorry. Kita set IFS-nya ke grup 19. Kemudian kita set proposalnya, kita juga gunakan proposal standar dari Juniper. Kita tidak perlu membuat proposal baru. Berikutnya kita definisikan IPsec VPN-nya di menu security, IPsec VPN. Kemudian nama VPN-nya misal VSRX2 VPN. Kita set IKE gateway-nya ke VSRX2. Kemudian set IKE IPsec policy ke policy yang tadi kita buat, IPsec policy VSRX2. Kemudian set establish tunnel-nya ke immediately. Nah, di sini perbedaannya dengan policy based VPN. Kalau route based VPN kita menggunakan yang namanya parameter bin interface. Jadi kita arahkan IPsec VPN ini ke interface secure tunnel tadi yang kita buat, yaitu secure tunnel 0.0. Nah, kalau di kemarin di policy base itu kan kita mengarahkan ke VPN-nya itu melalui security policy. Kita set permit, kemudian set action-nya permit, kemudian diarahkan ke tunnel IPsec VPN VSRX2. Nah, sekarang di route based VPN kita menggunakan bin interface yang kita konfigurasi di bagian security IPsec VPN. Sementara di security policy-nya kita hanya menggunakan action permit biasa seperti ini. Selain itu nanti kita juga perlu bantuan routing tadi di awal untuk melakukan routing ke secure tunnel interface tadi. Oke, kita balik lagi. Ini sudah selesai konfigurasi IKE phase 1 maupun phase 2. Sekarang kita buat security policy-nya. Tapi sebelum itu kita buat address book-nya dulu. Edit security zone untuk zone secure. Security zone. Kita buat untuk zone secure-nya dulu. Kita tambahkan address book. Namanya LAN 3. Alamat IP-nya 192.168.3.0.24. Kemudian security zone private kita buat address book namanya LAN 1 yaitu 192.168.1.0.
traffic 24, dan juga untuk LAN 2 nya yaitu 192.168.2.0. Nah, sekarang baru kita coba konfigurasi security policy-nya untuk mengizinkan traffic dari lokal ke remote network, berarti from private zone to zone secure. Nama policy-nya misal VPN local to remote. Kemudian kita set kriteria source address-nya yaitu LAN 1 dan LAN 2. Kemudian match destination address-nya yaitu LAN 3. Kemudian aplikasinya kita pilih saja any. Kemudian action-nya permit. Cukup seperti ini, kita langsung buat ke policy yang kedua untuk menerima traffic dari remote ke lokal, from zone secure to zone private. Kemudian edit policy, nama policy-nya VPN remote to local. Kita set match kriterianya, ada source address yaitu LAN 3, kemudian destination address yaitu LAN 1, destination address LAN 1 dan LAN 2. Application-nya kita pilih saja ini sama seperti tadi, dan action-nya permit. Nah, sekarang konfigurasi IPsec VPN site-to-site VPN di VSRX1 sudah selesai. Kita commit konfigurasinya. Oke, commit complete. Sekarang kita beralih ke VSRX2. Kita lakukan konfigurasi yang sama seperti tadi. Pertama, kita pastikan zone public menerima traffic IGE. Kita set security zone public. Host inbound traffic-nya kita tambahkan service IGE. Kemudian kita buat secure tunnel interface, secure tunnel 0.0. Kemudian family net address-nya adalah 10.0.0.2 prefix 30, dan assign interface ini ke security zone secure ya. Kita buat security zone baru, security zone secure, anggotanya adalah interface secure tunnel 0.0. Selain itu kita juga buat routing statusnya untuk routing ke LAN 1 ke LAN 2. Routing option static route 192.168.1.0 IP LAN 1. Gateway-nya bisa alamat IP secure tunnel VSRX1 yaitu 10.0.0.1, atau bisa juga menggunakan out interface-nya yaitu secure tunnel 0.0. Kita tambahkan juga untuk LAN 2-nya. Oke, sekarang kita konfigurasi IGE policy-nya di hierarki security IGE policy. Nama policy-nya contoh IGE policy VSRX1. Kita set beberapa parameter. Di sini ada modenya, kita set ke main karena IP-nya itu static ya, jadi kita set ke main. Kemudian preset key-nya kita gunakan yang sama seperti tadi, Indonesia_2020. Kemudian proposalnya kita menggunakan proposal predefined dari Juniper yaitu yang standar. Kita lanjut ke membuat security IGE gateway. Security IGE gateway namanya VSRX2, namanya VSRX1 harusnya. Kita set addressnya ke 100.1.1.2, kemudian IGE policy-nya ke IGE policy VSRX1, dan external interface-nya yaitu gigabit 000. Dan untuk IGE version-nya kita gunakan versi 2, harus sama seperti tadi ya yang di VSRX1. Berikutnya kita beralih ke hierarki edit security IPsec. Kita buat policy baru namanya IPsec
policy VSRX1. Proposalnya kita gunakan yang itu standar. Kita gunakan PFS key-nya menggunakan DH group 19. Kemudian kita buat IPsec VPN-nya di security IPsec VPN VSRX1 VPN. Kita set gateway-nya ke VSRX1, set IPsec policy-nya ke IPsec policy yang tadi kita buat. Kemudian kita set establish tunnel-nya ke immediately dan kita tambahkan pin interface ke secure tunnel 0.0. Berikutnya kita buat security policy-nya untuk menerima traffic dari remote, dari local network ke remote network. Security policy, tapi sebelum membuat security policy kita buat dulu address book-nya di setiap zone-nya. Kita mulai dari zone private ya, zone private. Kita buat address book, namanya LAN 3, alamat IP-nya 192.168.3.0, traffic 24. Kemudian kita buat juga untuk yang zone public secure, kita set address book untuk LAN 2, untuk LAN 2 dan LAN 1. Oke, baru kita buat policy-nya. Security policy from zone, kita mulai dari yang lokal to zone secure. Nama policy-nya VPN local to remote, local to remote. Kita set match-nya, source address-nya adalah alamat address lokal, berarti LAN 3. Kemudian destination address-nya yaitu LAN 1 dan LAN 2. Application-nya kita gunakan any saja. Kemudian action-nya permit. Kemudian kita buat security policy dari zone secure to zone private. Ini untuk menerima traffic dari remote network ke local network. Policy-nya namanya misal VPN remote to local. Kita set match kriterianya, ada source address, kita gunakan LAN 1 dan LAN 2. Kemudian destination address-nya adalah LAN 3. Application-nya any dan action-nya adalah permit. Oke, kita commit. Berikutnya kita bisa cek koneksi atau negosiasi VPN proposalnya di menu menggunakan operational command ya. Kita gunakan show security IKE active peer. Kita lihat pasangannya apakah sudah aktif. Nah, di sini kita ada di VSRX2 sekarang, pasangannya adalah VSRX1, IP-nya 100.1.1.2. Ini sudah muncul di sini. Kita cek juga untuk security association-nya apakah sudah sama. Di sini statusnya sih sudah up ya, harusnya sudah berhasil. Nah, ini authentication-nya udah dapet, statusnya juga sudah up. Mana tadi? Ini statusnya up. Ini kalau statusnya masih down, berarti konfigurasi proposalnya itu belum sesuai. Misalnya tadi kita pakai yang standar, misal VSRX1 pakai standar, di VSRX2 pakai default, itu nggak bisa, harus sama. Oke, karena sudah sama, kita bisa langsung cek di kliennya, harusnya kedua LAN, ketiga LAN harus bisa saling terhubung. Nah, ini LAN 1 ke LAN 3 terhubung, LAN 2 ke LAN 3 juga terhubung, kemudian LAN 3 ke
LAN 1 juga terhubung, LAN 3 ke LAN 2 juga harusnya terhubung. Nah, oke, itu ya, kita sudah selesai konfigurasi IPsec set to set menggunakan route base. Kita coba lihat ada troubleshooting command yang bisa teman-teman gunakan ketika misal VPN-nya gagal atau tidak terhubung antara LAN 1 dan LAN 3. Pertama tadi kita sudah menggunakan dua perintah show security IK security association tadi yang aktif peer dulu, sorry. Ini command itu dijalankan di operation mode ya. Show security IK active peer. Kita melihat pasangannya. Apakah sudah muncul? Sudah muncul, berarti security association-nya sudah berhasil biasanya. Tapi kalau belum muncul, teman-teman cek di show security IK security association. Di situ kita cek security association parameter atau proposal parameternya, apakah sudah sama atau belum, dan statusnya pastikan sudah up. Nah, ini untuk IK phase 1-nya. Kemudian untuk pengecekan IK phase 2-nya kita menggunakan perintah show security IPsec security association detail. Nah, ini adalah IK phase 2-nya. Teman-teman bisa lihat di sini kita menggunakan versi IK versi 2. Tadi proposalnya juga standar ya. Oke, ini ya sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, itu kalau semua konfigurasi juga sudah benar, pasti antara remote network dan local network sudah bisa terhubung. Tetapi kalau misal di sini sudah benar VPN-nya sudah established, tetapi LAN 1 dan LAN 3 atau remote dan local network belum bisa terhubung, teman-teman bisa cek lagi di bagian routingnya, baik di router 1 VSRX 1 maupun VSRX 2 menggunakan perintah show route. Di sini pastikan ada routing yang menuju ke remote networknya. Kalau VSRX 2 berarti remote networknya adalah 192.1.0 dan 2.0. Ini gateway-nya adalah secure tunnel 0. Dan kalau di VSRX 1 show route. Nah, ini kalau di VSRX 1 remote networknya berarti 192.168.3.0. Gateway-nya menggunakan secure tunnel 0. Itu pastikan routingnya juga sudah ada. Dan terakhir, kalau routingnya sudah ada dan VPN udah established tetapi masih belum bisa terkoneksi, teman-teman bisa cek lagi di bagian security policy. So security policy. Nah, pastikan policy yang teman-teman buat itu sudah benar. Di sini kita gunakan yang ini, private zone to secure zone, nama polisinya VPN local to remote, kemudian source address-nya, destination address-nya, kemudian application-nya, action-nya itu dicek lagi, pastikan sudah betul ya. Nah, kalau dari sini sudah benar, harusnya koneksi atau LAN 1 ke LAN 3 itu sudah berhasil. Kalau masih belum berhasil, teman-teman tinggal cek juga di bagian LAN 1 dan LAN 3, pastikan IP-nya sudah betul juga ya. Oke, itu dia ya konfigurasi route base set to set VPN di Juniper SRX. Video ini sekaligus menjadi seri terakhir atau video terakhir di playlist Introduction to Juniper SRX. Mungkin kalau sewaktu-waktu saya berubah pikiran ada tambahan materi, saya akan update di playlist tersebut ya. Teman-teman bisa buka YouTube webtech.com, di bagian playlist teman-teman cari yang JNCI Security Juniper SRX Device. Nah, ini ada rangkaian video kita tentang Juniper SRX Device. Teman-teman bisa cek di situ. Dan untuk artikelnya sebagian untuk yang NAT dan VPN itu ada di webtech.com. Itu juga sudah ada versi artikelnya ya.
teman-teman tinggal buka webcetak.com, coba menggunakan pencarian, atau bisa langsung cek di kategori Juniper. Tuh ada artikelnya, teman-teman bisa pilih mana yang sesuai dengan teman-teman. Biasanya kalau tutorial tadi set to set maupun set to set VPN ya, itu kan cukup panjang. Kalau video saja bisa kemarin 40 menit, sekarang mungkin 20 menitan. Kalau teman-teman lebih nyaman menggunakan teks, silakan buka artikelnya di webcetak.com. Oke, demikian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di seri playlist berikutnya.